Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan walaupun secara online, tapi insya Allah kita tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Dan semoga saya doakan semua anggota kelas semester 2 manajemen baik A maupun B mudah-mudahan sehat semua dalam keadaan sehat walafiat, juga dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan perkuliahan tidak secara tatap muka, tapi melalui jaringan, melalui online. Yang harus Anda perhatikan pada perkuliahan hari ini, Anda silahkan menyimak video pembelajaran ini. Kemudian nanti setelah Anda simak, kemudian Anda review, Anda menuliskan kembali materi ini, kemudian diupload ke Siakan. Ya. Setiap komentar Anda di video ini adalah tanda bukti kehadiran, ya, dan tugas yang Anda upload akan menjadi syafaat untuk nilai Anda di kemudian hari. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu tasawuf, ya, atau apa saja materi yang menjadi pembahasan dalam ilmu tasawuf, ya. Masalah inti dalam ilmu tasawuf yang sering dibahas pertama tentang karakteristik jiwa manusia, ya. Sebenarnya jiwa manusia itu apa, gitu ya. Nah, apakah ini ataupun jauh daripada ini, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu ya. Dalam diri manusia itu kan ada aspek lahiriah, ada aspek batiniahnya, gitu ya. Kalau lahiriahnya ya ini ada tangan, kaki, mata, telinga, mulut, kulit, gitu ya. Batiniah itu yang dalam diri kita, gitu ya, kolbunya, gitu ya, ruhnya kesananya, gitu ya. Kemudian yang dibahas dalam ilmu tasawuf juga adalah cara-cara mensucikan jiwa dari dan karakter, gitu ya, dan moral, akhlak, gitu. Dan juga dalam ilmu tasawuf ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang khas dalam disiplin tasawuf seperti maqamat, ya. Itu maqamat itu dari pertama yang masyhur, ya. Nanti secara lebih terperinci kita akan bahas yaitu tentang taubat, gitu ya. Maqamat itu pertama maqamnya taubat, zuhud, waro, mahabbah, fana sampai baqa, gitu ya. Ada masalah akwal, yaitu seperti khauf itu takut, roja itu senantiasa berharap, gitu ya. Ada al-walayah, kewalian, al-karomah, gitu ya. Erat kaitannya dengan para wali itu al-karomah. Al-karomah itu apa sebenarnya, gitu ya. Kemudian ada murid, mursyid, suluk, mukasyafah, satohat. Nah, ini ya. Kalau mukasyafah, kalau suluk itu adalah perjalanan seseorang untuk mencapai taqarrub ilallah. Mukasyafah itu, gitu ya, bagian dari perjalanan, yaitu ketika terbuka tirai-tirai kegaiban. Satohat itu adalah ujaran atau ucapan-ucapan yang keluar daripada para sufi, gitu ya. Nah, rukun tasawuf, ya. Menurut Kalabadi, tasawuf itu mempunyai rukun. Yang pertama itulah tajrid atau tauhid.
Apa itu tajrid atau tauhid? Yaitu memurnikan tauhid, ya. Yaitu kalimatul la ilaha illallah. Yaitu kita tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahan kecuali Allah. Kemudian ya menurut Kalabazi rukun tasawuf itu adalah memahami informasi. Apa maksudnya? Yaitu mendengar bahasa tingkah laku, bukan hanya mendengar ilmu saja, gitu ya. Kemudian baik dalam pergaulan dan bergaul dengan orang yang lain, gitu ya. Cagir bagir kalau dalam bahasa kan gitu ya. Kemudian mengutamakan kepentingan orang, ya, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan diri sendiri. Kemudian meninggalkan banyak pilihan menuju hanya untuk bertakarub kepada Allah. Itu dan tasawuf ya. Kemudian ada keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Tidak ada yang istilahnya itu mendominasi, tapi hidup seimbang. Kemudian itu membuka jiwa terhadap intuisi dan ilham, ya. Kemudian ya banyak melakukan bepergian untuk menyaksikan keagungan alam ciptaan Tuhan, sekaligus mengambil pelajaran dari fenomena alam yang ia saksikan dalam perjalanannya. Jadi menurut Kalabazi itu ya senang bepergian, senang untuk melakukan perjalanan, mentadabburi alam, itu bagian daripada yang dilakukan oleh para sufi, gitu ya. Kemudian meninggalkan iktisab untuk menumbuhkan yang namanya tawakal, gitu ya. Nah, kemudian meninggalkan iddikhor, banyak simpanan, gitu ya, kecuali dalam rangka mencari ilmu, gitu ya. Selanjutnya, menurut dalam kitab Luma, ya, Al-Luma, gitu ya, akhlak sufi dalam kitab Al-Luma. Yang pertama yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Karena kitab Al-Luma itu kitab tasawuf yang antara syariat dan tasawuf itu seimbang, gitu ya. Ya, pertama segala kewajiban dilaksanakan, ya, segala yang diharamkan itu dijauhi, gitu ya. Kemudian ya, dalam akhlak sufi dalam kitab Al-Luma itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, gitu ya. Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, gitu. Dan melaksanakan apa-apa yang sangat bermanfaat, gitu ya. Jikalau suatu perkara itu sudah diketahui ketidakmanfaatannya, seorang sufi lebih baik meninggalkannya, gitu ya. Memutuskan hubungan yang menghalangi antara para sufi dengan Allah, gitu ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang malah menjauhkan dirinya terhadap Allah, maka para sufi menurut kitab Al-Luma ini hendaknya meninggalkannya, gitu ya. Karena para sufi itu dia melaksanakan segala hal itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya. Qanaah dengan sedikit dunia dan merasa cukup dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi, gitu ya. Qanaah, nah ini, gitu ya. Merasa senang dengan apa yang ada, gitu. Jangan mencari hal-hal yang tidak ada, malahan bisa menimbulkan rasa ketidakpuasan. Nah ini, gitu ya. Salah satu hal yang diamalkan oleh para sufi, gitu ya, bersifat qanaah, gitu. Ya itu merupakan salah satu bagian daripada syukur, gitu ya. Nah, kalau tidak syukur ya berarti tidak berterima kasih, gitu ya. Nah, dengan qanaah, merasa
cukup dengan yang ada, itu rasa syukur, nah akan istilahnya itu ada dalam diri kita, ya. Kemudian dalam kitab Al-Lumah, sebagian daripada akhlak para sufi itu adalah memilih fakir daripada ghina. Yang maksudnya tidak apa tidak terbuai dengan dunia. Ya. Nah, kemudian memilih lapar daripada kenyang dan memilih sedikit daripada banyak. Ya, seperti kita sedang melaksanakan ibadah puasa pada hari ini, ya, merasakan bagaimana perihnya rasa lapar dan bagaimana payahnya rasa haus, gitu ya. Nah, para sufi ini bukan hanya di bulan Ramadan saja mereka berpuasa, gitu ya. Pada bulan-bulan yang lainnya juga, gitu ya. Karena mereka sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi terhadap dunia, gitu ya. Nah, kemudian meninggalkan sombong dan tinggi hati, ya, serta menjauhi kegagahan, gitu ya. Jadi gitu ya. Para sufi itu sudah takhallaku bi akhlaqillah, gitu. Sudah istilahnya menerapkan ingin berakhlak seperti apa gitu ya, yang menjadi akhlaknya gitu ya, Allah gitu ya, seperti dalam kitab Ihya gitu, takhallaku bi akhlaqillah gitu ya, tidak sombong gitu ya, tidak tinggi hati gitu. Kemudian kasih sayang kepada makhluk, bersikap tawadu kepada yang kecil maupun yang besar. Nah, ini seperti yang diajarkan dalam tanbih, ya. Kalau Anda membaca tanbih gitu ya, saluhureun ulah nandu gitu ya. Boh saluhureun harakatna, darajatna, boh kabogana gitu. Itu senantiasa tawadu gitu ya. Nah, kemudian mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Dan yang selalu diamalkan oleh para sufi, sebagaimana dalam kitab Al-Lumah, itu adalah baik sangka kepada Allah. Ya. Jadi tidak sedikit pun dalam dirinya ada sifat suudon, gitu ya. Suudon itu adalah berburuk sangka. Apa yang diberikan oleh Allah, nah itu senantiasa istilahnya diterima dengan lapang, sabar, gitu ya, ridho, gitu ya. Dan sekali lagi, gitu ya, Allah itu tidak akan memberikan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Dan apa yang diberikan oleh Allah diterima dengan sabar, senantiasa berhusnudzon. Nah, ada kebaikan dari setiap apa yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian dalam kitab Al-Lumah juga akhlak atau perilaku para sufi itu ikhlas, ya, dalam berlomba ketaatan dan bersegera dalam segala kebaikan, gitu ya. Ikhlas dalam melaksanakan ibadah, ikhlas dalam melaksanakan amal. Kemudian ketika melakukan suatu amal itu senantiasa bersegera, tidak melaksanakannya. Kalau dalam Al-Quran itu idza qamu ila sholati kusala, gitu ya. Ada rasa malas, ada rasa enggan, gitu ya. Tapi dalam melaksanakannya itu penuh dengan himmah aliyah. Himmah aliyah itu yakni semangat yang tinggi, gitu ya. Bangun sahur, ya, itu penuh dengan keikhlasan, gitu ya, melaksanakan kebaikan, tidak berleha-leha, gitu. Kemudian akhlak para sufi dalam kitab Al-Lumah selanjutnya adalah ridho terhadap qada Allah dan sabar untuk terus mujahadah mendekati Allah, ya. Karena ya dalam kita mendekati
melaksanakan segala perintah Allah itu banyak rintangannya, gitu ya. At-ta'ah itu sering ditumpangi oleh hal-hal yang kita tidak inginkan, gitu ya. Sementara yang namanya maksiat itu ada iming-iming bujuk rayu setan, gitu ya. Nah itu pada kalanya kita ya mau melaksanakan sesuatu yang baik itu banyak godaannya, gitu ya. Nah kita di sana harus sabar, gitu ya. Sabar itu kan ada sabar dalam ibadah, sabar dalam taat, gitu ya, sabar dalam menerima musibah, gitu ya. Nah itu dalam sebuah hadis, gitu ya, malam yardo biqodoi malam yashkur ni'amai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub robban siwahi, gitu ya. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang tidak menerima, ya, tidak ridho terhadap qada yang diberikan oleh Allah, gitu ya, dan tidak sabar dengan balainya dan tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya, maka ya carilah, gitu ya, keluarlah dari langit Allah, gitu ya, dan carilah Tuhan selain Allah, gitu ya. Nah selanjutnya dalam kitab Al-Lumah, para sufi itu hendaknya ya tidak istilahnya itu menurut hawa nafsu, gitu ya. Harus menjauhi keinginannya, gitu. Yang namanya hawa nafsu kan itu cenderung kepada berbuat zalim, ammaratun bisu, gitu ya, memerintah kepada kejelekan, gitu. Maka dalam sebuah kalam para ulama ahli tasawuf dalam kitab Nasahul Ibad, gitu ya, kalau nggak salah kata Imam Ash-Shibli mengatakan, gitu ya, beruntung, gitu ya, beruntunglah orang yang nafsunya itu dikuasai oleh dirinya, gitu ya. Tapi celakalah, gitu, barang siapa yang dia dikuasai oleh hawa nafsunya, gitu ya. Maka kita melaksanakan ibadah puasa hari ini diantaranya ya untuk bisa mengalahkan hawa nafsu, gitu ya. Nafsu itu kan dalam sejarahnya itu ditanya oleh Allah beberapa kali, gitu ya. Siapa aku, kata Allah, gitu ya. Dia menjawab, aku, kamu, gitu ya. Anak-anak, anta, gitu ya. Ditanya beberapa kali, nafsu itu tidak juga bertauhid kepada Allah, gitu. Tapi sudah dimasukkan ke neraka berapa ribu tahun tetap saja, gitu ya. Dan suatu waktu ya disuruhlah nafsu itu untuk untuk berpuasa, gitu ya. Mengurangi makan, mengurangi tidur, gitu ya, mengurangi kesenangan duniawi, gitu. Maka di sanalah, gitu ya, nafsu sedikit melunak, gitu ya. Maka dengan ibadah puasa, nah kita, gitu ya, diantaranya sedang melaksanakan perjalanan, gitu ya, perjalanan seorang sufi, gitu ya, untuk merendahkan atau mengendalikan hawa nafsu. Kemudian akhlak sufi dalam kitab Al-Rumah selanjutnya yaitu menjaga rahasia dan muraqabah. Jadi senantiasa merasa diawasi, merasa dilihat, gitu ya. Ini sebagaimana penjabaran dalam ihsan yang kita bahas minggu kemarin ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraq.
Ya. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, ada Allah yang mengawasi gitu. Kalau tidak seperti itu, kita merasa senantiasa gerak-gerik apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu senantiasa dilihat oleh Allah yang muraqab. Selanjutnya terus-menerus menjaga hati dengan menghilangkan getaran-getaran hati yang jelek. Nah, gitu ya. Nah, ini salah satu yang luar biasa gitu ya. Dalam kitab Al-Huma, para sufi itu harus senantiasa menjaga hatinya, gitu ya. Bagaimana agar hati itu senantiasa terus mengingat Allah. Dan ini adalah salah satu yang kita inginkan dalam ibadah puasa ini kan, gitu ya. Dalam ibadah puasa kan ada apa? Puasa awam, ada khusus, ada khususil khusus, gitu ya. Dan bagi para sufi, tingkatan puasa yang tiga ini, insya Allah bisa dilalui, gitu ya. Pertama puasa awam, gitu ya, puasa yang ya puasa syariat kalau kita sebut ya, menahan haus dan lapar ya, dari sejak terbit fajar sampai waktu maghrib gitu ya, menjaga hal-hal yang membuat batal puasa, tidak makan, tidak minum. Nah itu puasa awam gitu ya, yang hanya ya menahan haus dan lapar gitu. Nah ini ya bisa kita kategorikan kalau ini tingkatan rendah gitu ya. Kemudian kita naik ke tingkatan yang lebih atas, lebih menengah ini ya, puasa khusus. Apa puasa khusus itu? Ya menjaga diri, anggota badan kita gitu ya, dari apa? Berlaku maksiat. Jangan sampai mata melakukan maksiat, mulut melakukan maksiat gitu ya, telinga melakukan maksiat, tangan melakukan maksiat, kaki melakukan maksiat. Jadi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali gitu ya. Kalau kamu puasa, maka tangan kamu, mata kamu, telinga kamu, mulut kamu, kaki kamu juga harus puasa. Artinya ya menjaga diri dari berbagai hal yang menyebabkan terjadinya dosa atau maksiat. Nah, puasa yang lebih tinggi itu puasa khususil khusus gitu ya, atau khawas gitu ya, khususil khusus gitu ya. Apa puasa khususil khususnya? Ini puasa yang ditempuh oleh para ahli sufi, para orang yang sedang suluk gitu. Nah itu apa? Jangan sampai hatinya itu meleng atau ingat kepada selain Allah gitu ya. Bagi orang awam, bagaimana menjaga hati supaya tetap ingat kepada Allah? Nah ini di sini kita perlu mengkaji ilmu tasawuf, kita perlu yang namanya ilmu tori gitu ya. Kan dalam toriko gitu ya, lebih khusus dalam toriko Qadiriyah Naqsabandiyah, kita sudah diajarkan yang namanya dikir jahar, dikir hofi, dikir jahar agar mulut kita melafazkan kalimat thayyibah, kalimatul la ilaha illallah. Sementara dikir hofinya, nah ini gitu ya, itu apa yang kita lihat tidak menggoyahkan hati kita untuk senantiasa mengingat Allah, gitu ya. Nah, dzikir hobi ini diajarkan oleh seorang guru mursyid, akan harus melalui yang namanya proses talqin. Bagi orang yang bertorikoh, ketiga tingkatan puasa ini dapat dicapai, awam, khususil, gitu ya. Bagaimana menjaga hati supaya terus ingat kepada Allah. Kemudian alat sufi yang lainnya menurut kitab Al-Huma, menenangkan pikiran yang mengganggu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah gitu ya, pikiran dijaga gitu ya. Kemudian menempuh jalan para kekasih Allah,
Ya, ini melakukan suluk gitu ya. Riyadhah kalau bahasa kita ini. Kemudian mengambil posisi pada tempat-tempat orang suci ya, kita sering bermujalasah dengan para ulama gitu ya. Nah, memilih mati daripada hidup ini maksudnya gitu ya. Kita apa gitu ya, memilih jalan untuk bekal kita mati gitu ya, lebih daripada berlomba-lomba dalam mencari materi untuk kehidupan gitu ya. Nah, itu. Mengutamakan kesederhanaan daripada kemewahan gitu ya. Nah, itu akhlak sufi. Kemudian seorang sufi tidak menghendaki sesuatu yang kedua dikenal oleh Allah gitu ya. Ya, dia itu tidak tulul amal gitu ya, sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Oke, barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan dalam materi kita kali ini. Silahkan Anda buat reviewnya, kemudian upload ke sana. Oke. Barangkali cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Anda senantiasa diberi kelancaran oleh Allah, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan, rahmat, dan ifkun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Dan Allah wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.